Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Bunga Cita Dewi dengan teman saya. Saya Bagas Indra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori keseimbangan pasar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dr. Haji Sugianto, SEMN, CMA, CFRM, CGRMCP, yang telah memberikan materi ini kepada kami sehingga kami bisa mempelajari materi tersebut. Untuk materi ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian, lalu menentukan keseimbangan pasar dengan angka kurva, dan matematika, perubahan keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, serta pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau biasa kita sebut dengan equilibrium merupakan suatu kondisi apabila penawaran dan permintaan berada pada keadaan yang seimbang. Dalam teori keseimbangan pasar, ada 3 cara yang dilakukan agar pasar tetap seimbang, yaitu yang pertama menentukan keseimbangan dengan angka, yang kedua menentukan keseimbangan dengan kurva penawaran dan pembeli, dan yang ketiga menentukan keseimbangan dengan cara matematik. Lalu selanjutnya di sini ada gambar kurva, yang dimana gambar di sini merupakan kurva keseimbangan pasar, di mana kurva demand atau permintaan dan kurva supply atau penawaran saling berpotongan. Titik potong tersebutlah yang disebut equilibrium atau keseimbangan pasar. Selanjutnya, di sini ada tabel yang dimana kita bisa memberikan contoh untuk penawaran dan permintaan dari sebuah buku tulis. Di mana dalam harga yang pertama ditulis yaitu adalah harga 10.000. Pada harga 10.000 ini sebanyak 200 buku tulis akan diminta oleh pembeli dan penjual akan menawarkan 900 buah buku tulis yang mengakibatkan kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran ini akan mendorong para penjual untuk menurunkan harganya. Berlaku keseimbangan pasar jika harga buku tulis 6.000. Pada harga 6.000, jumlah buku tulis yang diminta adalah 600 buku tulis. Sedangkan yang ditawarkan sebanyak 600 buah buku tulis. Dari uraian di atas bahwa syarat keseimbangan adalah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada kesepakatan harga tertentu. Dalam hal ini, jumlah yang memenuhi syarat adalah 600 buah buku dan angka tersebut meratakan jumlah buku yang diperjualbelikan. Selanjutnya, yang kedua di sini ada keseimbangan pasar dengan kurva penawaran dan permintaan. Dapat kita lihat di dalam kurva ini ada yang namanya suatu harga tertinggi ditulis sebesar 10. Terjadi surplus supply atau kelebihan penawaran yang akan menekankan turunnya harga. Di pihak lain, pada tingkat kedua, timbul surplus demand atau kelebihan permintaan yang akan mendorong meningkatnya harga sampai tingkat keseimbangan. Jadi dapat kita peroleh di mana titik equilibriumnya terdapat pada nomor 6, di mana ketika harga sebesar 6 dan jumlah barang yaitu sebesar 6 juga. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah keseimbangan pasar dengan cara matematik, di mana cara pengerjaannya yaitu QD atau biasa disebut dengan jumlah barang yang diminta sama dengan QS, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Atau PD, harga yang diminta sama dengan PS, harga yang ditawarkan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal di mana jumlah permintaan kita disuruh mencari berapa harga bibit durian dan berapa jumlah yang diperjualbelikan. Dapat kita lihat di sini kita memperoleh P sama dengan 5.000, di mana harga 50.000 ini merupakan keseimbangan tercapai di mana keinginan pembeli untuk mendapatkan barang yang sama dengan keinginan penjual dalam menawarkan barangnya. Lalu bagaimana menentukan jumlah atau kuantitas yang diperjualbelikan? Kita akan mensubstitusikan nilai P ini ke dalam fungsi permintaan dan penawaran, di mana kita mendapatkan hasil QD dan QS-nya yaitu sama-sama 12.000, yang di mana QD dan QS ini termasuk
bibit yang diminta oleh pembeli dan bibit yang ditawarkan oleh penjual, yaitu sebanyak 12.000 bibit. Jadi titik equilibrium yang kita dapat adalah berada pada titik 12.000 dan 5.000. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari cara menggambar kurvanya. Kita sebelumnya untuk menggambar kurva kita harus menentukan titik pada QS dan QD, di mana jika Q sama dengan 0, P-nya 11.000, atau P sama dengan 0, Q-nya sama dengan 22.000. Itu berlaku juga kepada QS. Selanjutnya di sini ada yang namanya kurva keseimbangan pasar, di mana kita tinggal meletakkan hasil yang sudah kita cari ke dalam kurva tersebut dan kita mendapatkan titik keseimbangannya berada di titik equilibrium 12.000, 5.000, di mana penempatannya berada di 6.000. Selanjutnya yaitu setelahnya ada perubahan keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jika permintaan bertambah dan penawarannya tetap. Nah, di sini dapat kita lihat kurvanya, yaitu di saat titik equilibrium akan bergeser ke kanan atau keluar, maka efek pertambahan permintaan mengakibatkan harga naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. Dapat dilihat contoh yang ada di samping, dapat disimpulkan di sini kalau kita lihat dari sisi penjual yang akan menawarkan barangnya, yaitu penjual akan melihat situasi bahwa kalau pembelinya banyak yang meminta barang tersebut, karena barang tersebut dibutuhkan, maka penjual akan kecenderungan akan menaikkan harganya, sehingga titik keseimbangan bergeser dari E ke E1. Selanjutnya, jika permintaan berkurang dan penawarannya tetap, dalam kurva ini titik equilibrium akan bergeser ke kiri atau ke dalam. Efek pengurangan ini menyebabkan harga turun dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan berkurang dari Q ke Q1. Dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa contoh soalnya penjual akan melihat situasi bahwa kalau pembelinya sedikit yang meminta barang tersebut, maka penjual akan menurunkan harga. Lalu yang ketiga, jika penawarannya bertambah dan permintaannya tetap, dari titik keseimbangan ini akan bergeser ke kanan. Dalam hal ini apabila kuantitas penawaran bertambah, sementara jumlah permintaan tetap, harga akan turun. Dalam gambar kurva di sini diketahui bahwa efek perubahan penawaran bertambah dari S ke S1. Dengan perubahan penawaran ini menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E ke E1 dan harga juga turun dari P ke P1. Jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Lalu selanjutnya, jika penawarannya berkurang dan permintaannya tetap. Dari kurva di sini dilihat dari bergesernya kurva penawaran dari S ke S1 mengakibatkan kurva penawaran berkurang dan menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E menjadi E1, yang artinya harga naik dari P menjadi P1, di mana jumlah barang yang akan diperjualbelikan menjadi berkurang dari Q menjadi Q1. Seperti contoh yang ada di samping. Efek ini juga menyebabkan pergeseran titik keseimbangan apabila jumlah barang yang ditawarkan berkurang, sedangkan jumlah permintaan barang tetap, maka harga akan naik. Selanjutnya, perubahan serentak permintaan dan penawaran akan dibacakan oleh teman saya Bagas. Silakan untuk Bagas. Baik, terima kasih. Untuk perubahan serentak permintaan dan penawaran, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, permintaan mengalami peningkatan yang lebih besar dari penawaran. Pada mulanya, permintaan masyarakat terhadap suatu barang ditunjukkan oleh kurva D, sedangkan penawarannya ditunjukkan oleh kurva S. Dengan demikian, pada mulanya keseimbangan dicapai di titik E. Pada tingkat harga mencapai P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Pada gambar dijelaskan bahwa tingkat perubahan permintaan naik dari D ke D1 lebih besar dari tingkat perubahan penawaran dari S ke S1. Perubahan ini mengakibatkan harga menjadi naik dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1, sehingga titik keseimbangan bergeser dari E ke 1. Lalu yang kedua, permintaan mengalami peningkatan yang sama besar dengan penawaran. Pada gambar dijelaskan bahwa ketika pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran,
Akibatnya harga akan tetap tidak mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, ada permintaan mengalami peningkatan yang lebih kecil dari penawaran. Ketika terjadi perubahan penawaran melebihi dari permintaan, maka harga akan turun dari P ke P1. Apabila harga turun, maka permintaan pasti bertambah. Lalu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Pajak hanya berpengaruh pada fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan tidak berubah. Dengan adanya pajak, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi. Keseimbangan pasar sebelum pajak dirumuskan sebagai PD sama dengan PS, di mana PD adalah harga yang diminta dan PS adalah harga yang ditawarkan. Lalu sesudah ada pajak, setelah ada pajak, maka keseimbangan pasar dirumuskan sebagai PD sama dengan PS ditambah T. Pajak yang ditanggung oleh konsumen dirumuskan sebagai TK sama dengan PT dikurang PE, di mana PT adalah keseimbangan pasar sesudah pajak dan PE adalah harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Lalu ada pajak yang ditanggung oleh produsen, dirumuskan sebagai TP sama dengan T dikurang TK, di mana T adalah pajak setiap unit barang dan TK adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dan ada pajak yang diterima oleh pemerintah. Dirumuskan sebagai T sama dengan T dikali QT, di mana T kecil adalah pajak setiap unit barang, dan QT adalah kuantitas keseimbangan pasar setelah pajak. Ini adalah kurva keseimbangan pasar setelah pajak, di mana keseimbangan sebelum pajak berada pada titik E, lalu setelah ada pajak, harga meningkat, dan kuantitas berkurang. Lalu ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adanya subsidi akan mengurangi jumlah dari harga barang maupun jasa yang ditawarkan. Subsidi hanya berpengaruh terhadap fungsi penawaran. Dengan adanya subsidi akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar yang baru. Sebelum adanya subsidi, keseimbangan pasar dirumuskan oleh PD sama dengan PS, di mana PD adalah harga yang diminta dan PS adalah harga yang ditawarkan. Namun setelah adanya subsidi, maka keseimbangan pasar dirumuskan sebagai PD sama dengan PS dikurang S, di mana PS harga yang ditawarkan dan dikurang S adalah subsidi. Subsidi yang dinikmati konsumen dirumuskan sebagai harga keseimbangan pasar sebelum subsidi dikurang harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Ada subsidi yang dinikmati oleh produsen dirumuskan sebagai besaran subsidi setiap unit dikurang subsidi yang dinikmati konsumen. Ada juga subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu dirumuskan sebagai besaran subsidi setiap unit dikali kuantitas keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. Dan ini adalah kurva keseimbangan pasar setelah subsidi, di mana titik equilibrium sebelum subsidi terdapat pada titik E. Namun setelah adanya subsidi, harga berkurang dan otomatis kuantitas pasti naik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.